Halo semuanya, kembali lagi di tutorial JSP part 2 yaitu statistik deskriptif. Pastikan dulu kalian sudah mendownload aplikasi JSP. Linknya ada di layar. Setelah mempelajari statistik deskriptif, kalian diharapkan dapat mengaplikasikan metode statistik deskriptif. Lalu yang kedua, kalian dapat mengoperasikan JSP untuk melakukan metode statistik deskriptif dan inferensial. Yang ketiga, kalian mampu menginterpretasi hasil dari prosedur statistik dan output tes dari JSP. Deskriptif statistik berguna untuk meringkas informasi yang bersifat numerikal. Contohnya, rata-rata tinggi mahasiswa psikologi. Nah, data yang di statistik deskriptif ada yang bersifat data akurasi, yaitu data yang bersifat sentroid atau pusat. Contohnya adalah mean, median, modus. Yang kedua, ada precision atau presisi, atau data yang bersifatnya menyebar. Contohnya variance dan standard deviation. Di sini terdapat gambar yang mampu menjelaskan antara akurasi dan presisi. Kita dapat melihat di lingkaran yang saya tunjuk berikut. Anda dapat fokus melihat di titik-titik merah tersebut. Kita dapat melihat bahwa titik-titik merah tersebut memiliki jarak yang dekat dengan tengah lingkaran, yang berarti ini bersifat akurat. Namun, titik merah tersebut tidak memiliki jarak yang dekat antara satu sama lain, yang berarti ini tidak bersifat presisi. Lalu, di lingkaran yang selanjutnya, kita dapat melihat bahwa titik-titik merah tersebut memiliki jarak yang sangat dekat antara satu sama lain, dan titik-titik tersebut juga berada di tengah lingkaran, yang berarti ini bersifat presisi dan akurat. Lalu kita dapat melihat di lingkaran yang saya tunjuk ini, selanjutnya, kita dapat melihat bahwa titik-titik merah tersebut memiliki jarak yang jauh dari tengah lingkaran, dan mereka juga memiliki jarak yang jauh antara titik yang satu dengan yang lainnya, yang berarti kita dapat menyimpulkan bahwa ini bersifat tidak akurat dan tidak presisi. Lalu di lingkaran yang terakhir, kita dapat melihat bahwa titik-titik merah tersebut memiliki jarak yang sangat jauh dari tengah lingkaran, yang berarti ini bersifat tidak akurat. Namun, titik-titik merah tersebut memiliki jarak yang sangat dekat antara satu sama lain. Kita dapat menyimpulkan bahwa ini presisi. Dengan grafik ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa akurasi mengacu kepada seberapa dekat suatu pengukuran dengan nilai yang benar. Sedangkan presisi mengacu kepada seberapa dekat pengukuran item yang sama antara satu sama lain, atau konsistensi item data tersebut. Kita akan berlatih di aplikasi JSP. Kalian dapat membuka file vgp-practiceset.jsp pada aplikasi JSP kalian. Sekarang kita akan membuka file practice kalian. Kita buka open, computer, browse. Kita buka VGP practice set. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, kita di sini ada beberapa kolom, ada ID, ada age group, ada VGP group, ada ACC, ada ART, ada IN 1, 2, dan 3. Jadi di file JSP ini kita akan melihat suatu penelitian fiktif mengenai wargaming, action video games, and selective attention. Jadi, ini merupakan penelitian fiktif, di mana peneliti menguji hipotesis apakah orang-orang yang sering bermain action video games memiliki kemampuan atensi selektif yang lebih baik. Peneliti membandingkan kemampuan performa atensi selektif menggunakan kompleks visual search task. Tugas partisipan untuk mencari target, yakni mencari huruf L berwarna hijau di antara huruf L berwarna merah, dan juga mencari huruf T berwarna hijau di antara huruf T berwarna merah. Dalam eksperimen ini, partisipan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang tidak pernah bermain video games, ada yang sesekali main video games, dan juga yang sering bermain video games. Dan juga partisipan diminta untuk mengisi kuesioner singkat mengenai inhibisi. Lalu partisipan dibagi dengan kelompok yang tua dan juga yang muda. Sekarang kita akan beralih ke deskriptif statistiknya. Deskriptif statistik kompleks visual search test. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskriptif statistik khususnya untuk penelitian ini. Kita lihat dulu
Apa yang harus kita lihat dalam penelitian ini? Kita akan mulai dengan mengeksplorasi distribusi ACC dan waktu reaksi atau RT dari penelitian ini. Kolom ACC memberikan informasi tentang akurasi partisipan dalam bentuk persentase yang meningkat seiring dengan keberhasilan partisipan mendeteksi target di setiap percobaan. Kolom RT atau reaction times memberikan informasi tentang berapa lama rata-rata peserta perlu dan berhasil mendeteksi target di setiap uji coba dalam waktu milidetik. Kalau misalnya hasil RT lebih tinggi, maka waktu deteksinya lebih lambat. Nah, sekarang kita akan mulai analisis statistik deskriptif untuk penelitian tersebut, khususnya di Complex Visual Search Test. Apa yang mau kita analisa? Kita akan analisa di data variabel ACC, akurasi, dan juga reaction times untuk menentukan melihat statistik deskriptif dari akurasi dan juga reaction times. Nah, di bawah sini ada plots, jadi kalian bisa centang apapun yang kalian ingin untuk dimunculkan di halaman hasil analisa. Di sini saya minta untuk dimunculkan box plots, lalu saya minta label outliers agar pencilan atau outliers dapat terlihat. Lalu saya minta distribution plots, lalu saya akan meminta scatter plots dan juga memilih histogram. Lalu di halaman sampingnya akan muncul nih hasil analisa statistik deskriptif kalian. Yang pertama ada tabelnya, ada ACC dan juga untuk ada RT. Di sini ada berarti data yang valid ada 148 data. Lalu ada rata-ratanya. Untuk ACC rata-rata 88,7 dan juga untuk reaction times rata-ratanya 800 milisecond. Lalu ada standar deviasi, ada skewness, ada kurtosis, ada nilai minimum maksimum. Lalu kita akan melihat distribution plots. Ini ada distribution plots untuk ACC dalam bentuk histogram dan juga ada distribution plots untuk reaction times. Dari sini kita bisa melihat bahwa data ini berdistribusi normal atau tidak. Lalu selanjutnya ada box plots. Ada box plots untuk RCC dan juga ada box plots untuk RT. Saya akan menjelaskan cara membaca box plots ini. Jadi, kita bisa lihat di garis berwarna hitam ini menandakan bahwa itu adalah median atau nilai tengah dari data ACC. Kita bisa lihat bahwa kurang lebih nilai tengah ACC berada di angka 87. Lalu di garis ini ada nilai maksimum. Di garis yang bawah ini nilai minimum. Lalu sama seperti untuk yang di bawah, untuk reaction times, garis yang berwarna hitam ini menentukan median atau nilai tengah. Untuk reaction times, mediannya berada di sekitar 800 milisecond. Lalu di atas ini ada nilai maksimum. Kita bisa lihat di sini terdapat pencilan atau outliers yang berada di data 141 yang nilainya melebihi dari nilai maksimum untuk reaction times. Lalu di sini ada nilai minimum untuk reaction times. Sekian, lalu sekarang kalian akan mengerjakan assignment. Setelah latihan JSP yang tadi saya berikan, Anda dapat mengerjakan soal berikut. Yang pertama, hitunglah rata-rata dan standar deviasi dari ACC dan RT. Menurut Anda, apakah partisipan menunjukkan performa yang baik dalam tugas tersebut? Mengapa? Lalu yang kedua, kalian diminta untuk mengecek distribusi dari ACC dan RT menggunakan histogram. Apakah skor kinerja ini terdistribusi secara normal? Mengapa? Lalu yang ketiga, Anda diminta untuk memeriksa distribusi ACC dan RT menggunakan box plots. Apakah Anda melihat ada pencilan atau outliers? Kalian dapat menggunakan fitur label outliers yang ada di JSP untuk meng-highlight outliers berikut. Selamat mengerjakan. Terima kasih.